Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Talaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang gaul yang Kristiani. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pergaulan rupanya sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Paul, khususnya para remaja. Tetapi tentunya kita perlu mendapatkan bimbingan bagaimana kita itu bergaul secara sehat dan bergaul yang secara Kristiani gitu. Itu bagaimana, Pak Paul? Saya kira Pak Gunawan, dewasa ini salah satu ketakutan orang tua yang terbesar adalah dampak pergaulan pada anak-anak mereka. Dan saya kira orang tua beralasan ya memiliki ketakutan seperti ini, karena kita melihat begitu banyak contoh anak-anak yang terpengaruh dan akhirnya, maksud saya terpengaruh oleh pergaulan yang buruk dan akhirnya mengikuti contoh buruk itu. Jadi sebaiknya kita mempunyai suatu kejelasan tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Salah satu masalah yang seringkali muncul sebetulnya adalah ini, Pak Gunawan. Ada sebagian orang tua yang terlalu keras, terlalu mengikat anak, mengekang anak. Sebaliknya ada orang tua yang terlalu membiarkan anak. Nah, saya kira baik yang terlalu mengekang maupun yang terlalu membiarkan, ya keduanya itu tidak sehat. Kita mesti mempunyai suatu kejelasan di tengah ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua sehingga anak-anak kita bisa bertumbuh sehat, tidak kehilangan kesempatan bergaul, karena pergaulan sesungguhnya adalah bagian yang penting ya dalam pertumbuhan anak remaja. Tapi sekaligus menjaga anak remaja kita sehingga tidak akhirnya terseret oleh pergaulan yang buruk. Nah itu bagaimana, Pak Paul? Kita mesti menyadari pertama-tama sebetulnya apa yang terjadi pada masa remaja. Jadi saya akan mencoba memberikan kerangka pikir terlebih dahulu. Masa remaja sebetulnya adalah masa pengujian, Pak Gunawan. Ini yang pertama. Pengujian adalah pengujian nilai-nilai yang tadinya dianut oleh si anak tanpa tanya dan tanpa keraguan, namun sekarang dipertanyakan kebenarannya. Nah, dengan kata lain, si anak mulai mempertanyakan nilai-nilai yang dianutnya karena dia melihat kenyataannya kok tidak selalu sama. Kenapa kok realitasnya berbeda dari apa yang dianut atau diyakininya? Atau dia juga memang bertemu dengan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang baru yang tidak dicakup, tidak dibahas dalam keyakinannya atau di dalam nilai-nilai iman Kristianinya. Nah, hal-hal yang baru ini nih membuatnya akhirnya bertanya-tanya ya, apakah yang saya percaya itu tuh cukup atau lengkap atau benar? Sebab kok sekarang saya melihat yang seperti ini atau yang seperti itu. Nah, saya berikan beberapa contoh. Misalkan banyak anak-anak remaja yang mulai mempertanyakan mengapakah tidak boleh berbohong. Apakah tidak boleh berbohong itu tuh senantiasa tidak boleh berbohong atau hanya dalam kasus tertentu. Misalkan lagi, mengapa tidak boleh berhubungan seksual sebelum menikah? Nah, anak-anak remaja mungkin berkata, apa salahnya? Ini kan sebuah kontak fisik. Kenapa kok kontak fisik mempunyai dampak atau makna rohani sehingga Tuhan harus mencegahnya dan sebagainya. Mungkin mereka juga melihat teman-teman mulai melakukannya. Kenapa kok kami tidak boleh melakukannya? Ya, contoh yang lain lagi yang mereka juga mungkin pertanyakan adalah mengapa tidak boleh berpacaran dengan yang tidak seiman? Apa salahnya? Kenapa kok tidak boleh? Yang penting kan saling mencintai dan sebagainya. Nah, di dalam gejolak remaja ini, orang tua perlu memberinya ruang untuk bertanya. Jangan terlalu cepat memadamkan api pertanyaan anak. Ya, jangan langsung berkata,
kamu kok murtad, kamu kok tidak percaya, dan sebagainya. Nah, saya kira itu tindakan yang tidak bijaksana ya. Jangan sampai kita menutup pintu anak untuk masuk ke dalam rumah kita ya secara simbolik dan mempertanyakan nilai-nilai yang dianutnya. Kita mesti memberikan jawaban yang jujur ya, namun benar. Nah, pertanyaan-pertanyaan para remaja ini seringkali ditanggapi sebagai suatu pemberontakan di dalam diri remaja itu oleh orang tua, Pak Pol. Itu bagaimana? Nah, ini memang perlu dipandang dari sudut yang berbeda. Ya, itu sebabnya tadi saya memunculkan kerangka pikir. Sebab saya kira inilah yang diperlukan oleh orang tua. Mempunyai kerangka pikir yang jelas. Memahami inilah yang memang harus terjadi dalam diri anak. Justru karena dia mempertanyakan dan kita menjawabnya, seyogianya keyakinannya makin bertambah kuat, makin bertambah mendalam. Mengapa? Sebab pertanyaan-pertanyaan itu merupakan ujian terhadap keyakinan yang telah dimilikinya. Tanpa ujian, keyakinan itu tuh menjadi sebuah keyakinan yang sangat kaku, sangat legalistik, dan saya takutnya tidak realistik, tidak mendarat. Sehingga waktu nanti akhirnya menemukan goncangan atau benturan, patah. Benar-benar anak kita itu tuh membuang iman kepercayaannya dan malah memeluk keyakinan yang bertolak belakang dari keyakinan yang semula itu. Jadi ya saya kira penting orang tua memahami ya bahwa ini bukanlah bentuk pemberontakan. Ini adalah bagian pertumbuhan remaja, bagian yang kita sebut masa pengujian. Nah, kalau pengujian itu disampaikan dalam bentuk pertanyaan dan ya seperti itu, Pak boleh, atau mengajak diskusi, itu orang tua kadang-kadang masih bisa menerimanya, walaupun kadang-kadang kewalahan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan para remaja. Yang dikhawatirkan adalah kalau masa pengujian ini digunakan dalam bentuk mencoba gitu, Pak Pol. Langsung mempraktekkan tanpa kita tahu. Nah ini bagaimana? Kadang-kadang itu yang dilakukan oleh remaja ya. Karena apa? Karena sebetulnya dia sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan itu, namun tidak berkesempatan menanyakannya kepada orang tua. Atau dia akhirnya terpengaruh oleh teman-temannya dan langsung melakukan tanpa berpikir panjang. Nah, itu kadang-kadang dilakukan oleh remaja. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sudah tentu kalau itu sudah terjadi, kita tak bisa mengubah yang telah terjadi. Nah, kita hanya bisa mencoba untuk mengajarkan kepadanya bahwa ini adalah hal yang keliru, tapi jangan dilakukan kembali. Yang pertama telah terjadi, kami maafkan. Tapi jangan sampai terulang lagi. Dan kenapa jangan sampai terulang lagi? Nah, ini penyebabnya. Ini alasan-alasan kami. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu orang tua komunikasikan kepada anak. Tapi ada juga yang bisa orang tua lakukan. Agar anak tidak sampai menguji coba pertanyaan-pertanyaannya itu. Memang rasa keingintahuan anak sangat tinggi pada usia-usia remaja ini. Mereka ingin sekali mencoba, sebab bagi mereka pengalaman itulah guru yang terbesar ya. Jadi mereka lebih mempercayai pengalaman langsung daripada apa yang telah didengar dari orang tua mereka atau dari hamba-hamba Tuhan di gereja mereka. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak kita ini nih sudah memiliki nilai-nilai yang baik, yang kuat dan sebagainya, saya kira orang tua bisa secara proaktif membicarakan pertanyaan-pertanyaan ini sebelum si anak mengajukannya, Pak Gunawan. Dengan kata lain, seorang tua yang dalam percakapan membicarakan tentang mengapa tidak boleh berhubungan seksual sebelum menikah. Kenapa Tuhan melarangnya? Mengapa merokok ya bisa mempunyai dampak yang buruk bagi kesehatan manusia? Nah, apa tuh sikap seorang anak remaja tatkala ditawari untuk merokok, baik rokok biasa maupun rokok-rokok yang berisikan misalkan seperti ganja dan sebagainya, dan akhirnya menggunakan narkoba? Mengapa tidak? Mengapa tidak baik melakukan hal seperti itu? Nah, ini nih semua sebaiknya dimunculkan oleh orang tua. Sehingga si anak berkesempatan menguji keyakinannya di dalam lingkungan yang aman ini nih. Nah, saya kira itu yang bisa juga dilakukan oleh orang tua. Nah, selain faktor
atau unsur pengujian itu, apakah ada faktor yang lain, Pak? Yang kedua adalah masa remaja merupakan masa pembangunan, Pak Gunawan. Apa yang saya maksud ya dengan istilah pembangunan? Remaja sudah mengumpulkan kepingan-kepingan informasi tentang siapa dirinya sejak dia kecil. Dari orang tua, dari teman-teman, dan sebagainya. Dia mulai mendengar komentar-komentar tentang dirinya. Kamu pemberani, kamu terlalu berhati-hati, kamu pengecut, kamu kurang percaya diri, dan sebagainya. Kamu bisa musik, kamu jago olahraga. Itu semua informasi-informasi yang dikumpulkan oleh remaja sejak masih kecil. Pada masa remaja, si anak akan mengikat semua informasi itu menjadi sebuah gambar tentang siapa dirinya. Nah, gambar yang baik adalah gambar yang seharusnya konsisten. Misalkan jadinya si anak itu tuh tahu bahwa dia pemberani, dan anak yang berani, anak yang cenderung misalkan mempunyai jiwa petualang. Nah, pemberani dan petualang adalah dua informasi yang kita sebut koheren atau konsisten ya, serasi. Yang tidak sehat adalah kalau anak remaja mempunyai dua informasi yang bertolak belakang. Misalkan dia mendengar kata-kata atau komentar dari teman-temannya, dia pemberani. Sedangkan di rumah seringkali orang tuanya memarahi dia dan berkata, kamu pengecut. Nah, dua informasi yang bertolak belakang ini nih bisa membingungkan anak remaja. Sehingga dia kesulitan membentuk jati dirinya atau konsep dirinya. Itu sebabnya penting orang tua mempunyai pengenalan yang dalam tentang anaknya. Sehingga orang tua dapat memberikan informasi yang tepat tentang diri anaknya itu. Sebab siapakah orang pertama yang dekat dengan si anak dan yang paling mengenal si anak selain dari orang tuanya? Nah, saya kira orang tua memang memegang kunci di sini. Mempunyai tempat yang sangat strategis untuk bisa memberitahukan anak tentang siapa dirinya. Nah, inilah yang saya maksud dengan masa pembangunan. Masa di mana anak membangun gambar dirinya, mengenal siapa dirinya, dan konsep diri inilah yang nanti dibawa oleh si anak memasuki dunia orang dewasa. Ya, jangankan dengan pihak luar, Pak Paul, kadang-kadang antara suami dan istri aja bisa memberikan masukan yang berbeda terhadap anak yang satu itu gitu, Pak. Nah, ini sesuatu yang sering terjadi, Pak Gunawan. Karena saya kira kadang-kadang orang itu memberikan masukan dari satu sudut pandang. Sedangkan orang yang lain memberikan masukan yang berbeda dari sudut pandang yang berlainan pula. Nah, itu sebabnya saya tidak mengatakan si anak sama sekali tidak boleh ya mengalami kebingungan akibat adanya informasi yang bertolak belakang. Sampai titik tertentu, ketidaksesuaian ini sebetulnya ada baiknya buat si remaja. Sehingga dia lebih serius ya, lebih mendalam lagi memikirkan sebetulnya siapakah dirinya. Dia bisa mulai menanyakan lagi kepada orang-orang lain, menggali lagi dirinya, melihat lagi siapa dirinya, sehingga dia akhirnya lebih mengkristal ya. Konsep dirinya akan lebih mengkristal. Nah, kira-kira inilah yang seharusnya dilalui oleh remaja. Nah, kalau seandainya si remaja itu sampai hampir habis masa remajanya, dia masih belum menemukan jati diri yang sebenarnya, itu bagaimana, Pak? Biasanya ini akan menjadi masalah pada masa dewasanya. Sebab dia itu tuh seperti perahu yang berlayar, tapi tidak mempunyai arah. Benar-benar terombang-ambing. Dia menjadi misalkan bahan bulan-bulanan. Atau dia menjadi objek suruhan dari teman-temannya. Karena dia tidak mempunyai pendapat atau pendirian yang independen, yang mandiri, atau yang kokoh. Atau karena itu dia menjadi anak yang kurang percaya diri. Selalu ingin menempel pada orang-orang lain. Agar dia bisa rasa aman dan tahu kemanakah arah hidup yang harus ditempuhnya. Ya, Bapak, masa remaja itu selain masa untuk pengujian dan pembangunan, apakah ada yang lain, Bapak? Yang berikutnya atau yang terakhir adalah yang saya sebut masa perluasan. Ya, apa maksudnya dengan masa perluasan?
pada masa remaja, anak sebetulnya mulai membagikan dirinya dengan lebih banyak orang. Pergaulannya meluas. Dan dia mengenal lebih banyak orang. Bukan saja teman-teman di kelasnya, dia mulai mengenal teman-teman di kelas yang lain, di kelas bawah atau di kelas atas, dan bahkan nanti mulai mengenal teman-teman dari sekolah yang lain. Misalkan teman SD-nya pindah ke SMP yang berbeda. Nanti teman-teman SMP-nya pindah ke SMA yang berbeda, dan selanjutnya. Nah, pergaulan si anak makin meluas. Dan akibatnya, si anak akan lebih seringnya dan lebih banyak menerima masukan dari lingkungannya. Karena pergaulannya meluas, maka dia juga lebih sering menerima masukan-masukan dari orang-orang lain. Nah, ini nih yang akan memperluas dirinya, Pak Gunawan. Karena semakin banyak teman-teman, semakin kayalah masukan yang akan diterimanya. Bahkan dapat saya katakan, sesungguhnya berapa luasnya diri seseorang bergantung pada seberapa luas pergaulannya. Ya, kalau anak remaja tidak mempunyai pergaulan yang luas, saya khawatir dirinya pun juga akan sempit. Cara pandangnya juga akan sangat terbatas, toleransinya juga akan sangat lemah, dan pengambilan keputusannya pun nanti akan menjadi terlalu sederhana. Jadi memang baik ya anak remaja mempunyai pergaulan yang luas. Ya, di dalam pergaulan yang luas itu Pak Paul, apakah itu berarti bahwa anak remaja ini boleh bergaul dengan siapa saja gitu? Nah, ini pertanyaan yang baik ya Pak Gunawan, dan jawabannya adalah sudah tentu tidak. Ya, kita tidak mengizinkan anak remaja kita bergaul dengan siapa saja. Nah, prinsip ini sebetulnya bukan prinsip yang hanya kita gunakan untuk remaja. Sebab bukankah kita pun sebetulnya tidak bebas bergaul dengan siapa saja. Ya, ada orang-orang tertentu yang seharusnya masuk dalam daftar orang yang akan kita jauhi. Ya, tidak semua orang kita akan jadikan teman. Tidak, dan tidak seharusnya semua orang kita jadikan teman. Jadi perlu selektif. Nah, saya akan memberikan beberapa contohnya. Misalnya, teman yang memanfaatkan kita. Oh, jangan jadikan teman. Anak remaja perlu tahu apakah teman ini teman yang baik, teman yang memanfaatkan dia. Atau maksudnya apakah teman yang baik atau teman yang memanfaatkan dia. Atau yang berikutnya, teman yang berupaya menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang melanggar hukum manusia atau hukum Allah. Ya, misalnya merampok, mencuri, berbohong dan sebagainya. Mencontek. Nah, itu hal-hal yang kita tahu melanggar hukum manusia dan juga melanggar hukum Allah. Teman-teman yang meminta, mendorong kita melakukan hal-hal seperti itu, kita memang harus jauhkan. Misalnya lagi, teman yang tidak membangun malah kerap melecehkan kita. Kita tidak harus menerima teman itu sebagai teman kita. Kalau teman itu terus-menerus merendahkan kita, melecehkan kita, meragukan kita, dan sebagainya. Kita tidak terbangunkan oleh teman seperti itu. Nah, seyogianya lah kita menolak teman yang seperti ini. Nah, saya kira tugas orang tua adalah menolong remaja memiliki sistem kriteria yang tepat, sehingga si anak dapat memilah teman dengan benar. Ya, bagaimana dengan pergaulan dengan orang yang tidak seiman, Pak Paul? Apakah anak diperbolehkan gitu? Nah, jawabannya adalah boleh, Pak Gunawan. Ya, remaja boleh bergaul dengan teman-teman yang tidak seiman. Jika teman itu tidak masuk dalam daftar teman yang harus dijauhi. Ya, tadi saya sudah jabarkan beberapa di antaranya. Ya, kendati teman berbeda iman kepercayaan, seyogianya remaja diizinkan menjalin pertemanan dengannya. Nah, alasannya apa? Ada banyak kesamaan di antara kita sebagai sesama insan ciptaan Allah. Dan di atas landasan kesamaan ini, kita dapat menjalin relasi yang kuat. Ya, kita dapat saling mengisi dan memperkaya kehidupan kita masing-masing, di samping menjadi saksi bagi Kristus. Ya, teman-teman yang tak seiman melihat, oh ini nih seorang Kristen. Oh ini nih seseorang yang takut kepada Tuhan. Ya. Namun, nah ini perlu saya juga garis bawahi dalam hal berpacaran dengan yang tidak seiman.
batasnya adalah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Tuhan menghendaki kita menikah hanya dengan yang seiman. Nah, ini tercatat di 1 Korintus pasal 7 ayat 39. Bebas menikah dengan siapa saja, asalkan dia adalah sesama orang percaya. Ya, berarti remaja ini pun akan memasuki masa tahap pacaran gitu Pak Pol, pengenalan dengan lawan jenisnya yang lebih dekat. Nah, ini bagaimana Pak Pol? Nah, saya memang mempunyai pendapat Pak Gunawan bahwa sebaiknya remaja tidak menjalin relasi romantis, ya, sampai dia berusia misalkan ya 19-20 tahunan deh, memasuki masa pemuda, barulah dia berpacaran. Tapi pada usia-usia sekitar 13, 14, 15, sebaiknya tidak. Namun, saya juga mau mengatakan remaja boleh menjalin relasi yang dekat dengan lawan jenis, ya, sebagai teman saja. Kenapa? Begini, ada begitu banyak kekayaan yang hanya dapat diperoleh dari perkawanan kelompok. Namun akan langsung hilang bila kita mengikatkan diri ke dalam relasi eksklusif, relasi berpacaran. Nah, itulah sebabnya saya ingin mengatakan kepada para remaja juga, inilah saatnya remaja mengenal lawan jenis dalam lingkup yang aman, yakni lingkup yang bebas ikatan eksklusif itu. Alias benar-benar pertemanan yang biasa tanpa ada ikatan-ikatan romantis. Ya, Pak Pol, tadi kan kita sudah singgung, Pak Pol sudah singgung bahwa masa remaja itu masa perluasan itu Pak Pol ya. Nah, ini kan remaja juga bisa pergi kemana saja yang dia sukai gitu. Entah sendiri, entah bersama-sama temannya. Nah, orang tua kadang-kadang juga was-was gitu Pak Pol. Anaknya ini di mana? Karena itu seringkali dipantau, anaknya ini di mana? Ini bagaimana Pak Pol? Nah, kalau orang bertanya apakah boleh remaja bebas ya menentukan tempat dan aktivitas yang ingin dilakukannya, saya tidak setuju. Tidak boleh. Mengapa ya? Ada tempat dan aktivitas yang tidak seharusnya dikunjungi atau dilakukan oleh remaja. Misalnya, ya, jangan mengunjungi tempat pelacuran. Meskipun teman yang pergi, kita hanya diajak dan mengantar. Jangan. Kali ini tidak. Minggu depan tidak tergoda. Mungkin 2 minggu lagi kita tergoda dan akhirnya jatuh. Melakukan hal yang salah dan berdosa. Yang lainnya, ya jangan menonton film-film porno. Melihat gambar-gambar porno. Meskipun kemungkinan besar banyak teman-teman kita melakukannya. Jangan. Endapan dosa itu tuh akan terus ya menempel di benak kita dan mengacaukan dan mencemari jiwa kita. Yang lainnya, jangan memulai kebiasaan yang buruk, yang mencandu seperti merokok atau menenggak minuman keras atau bersumpah serapah, ya, atau berjudi. Jangan. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang harus dihindari oleh remaja. Bukan saja berdosa, tapi juga akan merusak kehidupannya. Tetapi kadang-kadang tekanan dari teman itu luar biasa besarnya Pak Pol. Sehingga dia bisa ya kepingin ikut gitu loh. Betul sekali. Dan memang ketakutan remaja adalah kalau dia nanti dikucilkan oleh teman-temannya yang melakukan hal-hal atau aktivitas yang salah itu. Nah, saya ingin berkata kepada remaja, jangan lakukan. Meskipun teman-teman melakukannya, tetap jangan lakukan. Kenapa? Karena, sekali lagi, ini tindakan berdosa di mata Tuhan. Dan yang kedua, ini ada tindakan yang juga merusak diri kita. Mengapakah kita mau melukai hati Tuhan dan berdosa kepadanya? Mengapakah kita mau merusakkan diri kita? Nah, jagalah diri kita baik-baik. Ada hal-hal yang dilakukan nanti berakibat buruk dan disesali oleh remaja sampai nanti tua. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam perilaku seperti itu. Ya memang di dalam menentukan aktivitas ini Pak Pol ya, itu seringkali kan remaja seperti tadi saya katakan itu ingin coba-coba gitu ya. Ingin mencari pengalaman di situ itu. Nah, orang tua itu kadang-kadang kalau cuma melarang tetapi tanpa mengarahkan anak ini seharusnya kemana, itu remaja akan kesulitan juga Pak Pol. Tepat sekali. Maka kuncinya adalah remaja perlu mendengar jawaban yang jujur tapi benar. Kalau orang tua juga pada masa remajanya pernah ya mengalami atau melewati pergumulan yang serupa sekarang dialami oleh remaja, bagikanlah.
ceritakanlah. Ya, jangan sampai orang tua beranggapan bahwa agar anak remaja dapat mendengarkannya, maka saya harus memberikan citra saya ini sempurna. Saya ini tak pernah mengalami semua godaan-godaan ini. Ini justru membuka jarak yang terlalu jauh antara orang tua dan si anak. Sehingga si anak akan merasa orang tuaku tak akan bisa mengerti. Karena orang tuaku tak pernah mengalami semua ini. Padahal si orang tua pun pernah remaja dan kemungkinan besar pernah melewati pergumulan yang serupa. Jadi pentinglah bagi orang tua menceritakan, membagikan pengalamannya, ketidakberhasilannya, ya, tidak hanya keberhasilannya. Dan sekaligus membagikan apa itu yang firman Tuhan katakan. Sehingga si anak remaja bisa melihat masalah yang dihadapinya dengan perspektif yang lebih tepat. Ya, jadi kita sebagai orang tua itu tentu membutuhkan pedoman dari firman Tuhan di dalam membimbing para remaja ini. Nah, ini dalam hal ini firman Tuhan apa yang ingin Pak Paul sampaikan? Sekali lagi saya akan bagikan dari Amsal 22 ayat 6. Ini adalah firman Tuhan untuk para orang tua. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Tugas orang tua adalah mendidik. Tapi kenalilah cara mendidik yang pas untuk anak kita. Dan yang kedua, bukan hanya didik dengan pertimbangan atau hikmat pribadinya. Didik menurut firman Tuhan. Sehingga si anak sampai tua tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi memang ada perubahan pola mendidik dari ketika anak kita masih anak-anak dan ketika mereka sudah remaja, Pak Paul. Betul sekali. Pada masa kecil, anak-anak memang tidak terlalu membutuhkan penjelasan-penjelasan yang logis. Tapi pada masa remaja, dia sangat membutuhkan. Jadi, anak remaja perlu dilibatkan dalam proses pemikiran dan pengambilan keputusan ini. Ya, dan tanggung jawab mendidik ini bukan hanya pada ibu, tetapi juga pada ayah. Betul sekali, ya. Ini adalah tugas yang Tuhan embankan kepada kedua orang tua, bukan hanya satu. Ya, terima kasih Pak Paul untuk kesempatan perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang gaul yang Kristiani. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.